Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Akil Sajida, NIM 811420460, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari Ibu Ayu selaku dosen Hukum Perdata. 1. Pengertian subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Maksudnya, hak merupakan potensi yang pada suatu saat dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pemegang hak. Oleh karena itu, penyandang hak tentunya hanyalah mereka yang mampu untuk membuat pilihan antara mewujudkan atau tidak mewujudkan haknya tersebut. Kemampuan yang demikian tersebut hanya ada pada manusia. Dengan demikian, hukum hanya menerima manusia sebagai jawaban atas pertanyaan siapa yang bisa menjadi penyandang hak di atas. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Berlakunya manusia sebagai pendukung hak ialah mulai saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia mati, kecuali 1. Berdasarkan pasal 2 BW, setiap anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendakinya. Apabila anak tersebut meninggal pada saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Yang 2. Berdasarkan pada pasal 67 BW, seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya selama waktu ditentukan minimal 5 tahun, tidak ada kepastian bahwa dia masih hidup, maka oleh pengadilan dapat dinyatakan bahwa ia telah mati. Di samping itu, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan, dan dilindungi sebagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian disebut badan hukum. Karena badan hukum itu ciptaan hukum, maka hukum selain mengatur pembentukan atau pendiriannya juga menentukan kematian atau lenyapnya suatu badan hukum. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyandang hak sekaligus diiringi dengan kewajiban ialah manusia dan badan hukum. Kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dapat dikuasai oleh subjek hukum. Maksudnya, objek hukum ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan orang lain, juga untuk yang menyandang hak itu. Sebab sesuatu objek yang diberikan pada seseorang bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum disebut benda dalam pengertian yuridis. 2. Perbedaan orang dengan manusia. Perbedaan orang dengan manusia adalah kalau orang itu makhluk hidup yang berakal, sedangkan manusia adalah makhluk hidup yang belum berakal. Maksudnya seperti contoh, bayi yang baru lahir yang masih belum mempunyai akal. 3. Pengertian badan hukum. Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, rechtspersoon. Selain digunakan sebagai badan hukum, beberapa ahli hukum menerjemahkan istilah rechtspersoon menjadi purusa hukum, awak hukum, dan pribadi hukum. Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah badan hukum. Mengenai pengertian badan hukum, para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda. Salah satunya menurut Profesor Subekti menjelaskan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. 4. Pengertian hak dan kewajiban subjek hukum perdata. Pertama, pengertian hak. Pengertian hak secara luas adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk dapat melakukan sesuatu dan yang menjadi tantangannya ialah unsur kewajiban dari orang lain untuk mengakui kekuasaan itu. Sedangkan hak subjek hukum perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya. Contoh, apabila seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada dia dalam arti bahwa kepentingan dia di atas tanah tersebut mendapat perlindungan. Dia bebas berkehendak dengan tanah yang ia miliki tersebut. Kedua, pengertian kewajiban. Secara luas, antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat. Kewajiban merupakan hal yang mutlak yang dibutuhkan seseorang yang ingin hak-haknya terpenuhi. Seseorang dapat menuntut haknya jika tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban subjek hukum perdata ialah korelatif dari hak-hak perdata seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.
Demikian penjelasan jawaban dari saya atas pertanyaan dari Ibu Ayu selaku dosen hukum perdata. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.